bersama saya Yayu Sitiwayuni dari kelas 5C PGSD. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang cita-cita dan juga pekerjaan. Namun sebelumnya saya telah melakukan survei atau bisa juga dikatakan mungkin sebagai wawancara atau lebih tepatnya ngobrol santai gitu ya. Nah dimana dalam ngobrol santai ini saya mengambil 2 narasumber, yaitu yang pertama ada siswa SD kelas 1, kelas 3 dan juga kelas 5. Nah narasumber yang kedua ini adalah orang dewasa yang mereka itu telah bekerja dan telah mempunyai pekerjaan tetap. Penasaran kan bagaimana isi dari kegiatan ngobrol santai kita? Nah, yuk kita simak di video selanjutnya. Assalamualaikum teman-teman. Halo, bertemu lagi dengan kita. Ada saya Yayu Sitiwayuni, ada Dani Sintezana, ada Sila Salimah, ada Nadifa Hairami. Jenny kelas berapa? 1, Sila kelas 3, Nadifa kelas 1. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang cita-cita. Ayo, di sini siapa yang punya cita-cita? Semuanya punya ya. Yang pertama, Jenny cita-citanya ingin menjadi apa? Guru. Kenapa ingin menjadi guru? Pintar. Tepuk tangan. Yang kedua ada Sila. Kenapa? Cita-citanya Sila ingin menjadi apa? Bidan. Kenapa ingin menjadi bidan? Membantu orang yang melahirkan. Tepuk tangan. Ada Nadifa, cita-citanya menjadi apa? Polisi wanita. Kenapa ingin menjadi polisi wanita? Menangkap orang jahat. Ingin menangkap orang yang jahat. Tepuk tangan. Yeay, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Halo, ketemu lagi bersama dengan kita. Ada saya Yayu Sitiwayuni. Dan saya Febi Maulani kelas 5. Dan saya Sylvia Nur Aini kelas 5. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai cita-cita. Yang pertama ada Febi Maulani, cita-citanya ingin menjadi Guru. Kenapa? Agar bisa membantu orang belajar. agar bisa membantu orang belajar. Oke, selanjutnya Sylvia, cita-citanya ingin menjadi Dokter. kenapa? Biar bisa membantu orang yang sakit. Agar bisa membantu orang yang lagi sakit. Betul ya, semuanya cita-citanya bagus dan sangat mulia. Semoga cita-citanya tercapai ya. Amin. Oke, hanya itu saja dari kita. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel kita ya, kita. Nah, pada kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang apa? Pekerjaan. Cita-cita. Yes, good. Sudah terwakili ya teman-teman. Pada video kali ini kita akan ngobrol tentang cita-cita dan pekerjaan. Oke, mau mulai dari siapa dulu nih? Gue aja. Kamu aja. Gambreng. Home tim Pak Alayum gambreng. Oke, mangga dilanjut. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan ini Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidepani. Ya. Terus Alamat sekarang Ibu tinggal di mana? saya Lanjut. tinggal di Cibuntu. Oke, lanjut. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Antika Febrianti. Alamat di Singajaya. Cibuntu, dekat Cibuntu. Yes. Oke, mungkin karena tadi mungkinnya sudah dibahas di awal, pada video kali ini kita akan ngobrol santai tentang cita-cita dan juga pekerjaan. Pastikan dari dulu nih ya, dari kecil kalian tuh udah punya cita-cita. Misalkan aku dulu nanti kalau udah gede mau jadi apa ya? Pastikan udah punya. Oke, yang pertama mungkin boleh karena tadi perkenalan dari Mbak Asti. Sekarang kita beralih ke Mbak Antika. Ya, Antika. Ya. Oke, mungkin boleh diceritakan Mbak Antika dulu cita-citanya menjadi seorang apa gitu ya? Seorang apa? Seorang manusia. Iya. Dulu tuh cita-cita dari kecil pengen jadi guru. Oh, Tapi ada tapinya. Ke SMA cita-citanya pengen jadi di kesehatan. Di kesehatan. Oh. Tapi masih bingung juga di kesehatan tuh mau jadi dokter, mau jadi perawat, mau jadi bidan, jadi apoteker dan lain-lain. Masih bingung. Kalau sekarang mungkin
sudah punya tujuan atau mungkin sudah memantapkan hatinya gitu ya untuk menjadi seseorang yang memang bergelut dalam bidang kesehatan. Iya, betul. Analis kesehatan atau ahli teknologi laboratorium medik. Mantap ya, seorang ahli teknologi laboratorium medik. Mungkin boleh diceritakan apa itu ahli teknologi laboratorium medik? Tahu gak kamu? Tidak. ATLM ya, ATLM. Bukan ATM ya? Bukan, ATM itu uang. ATLM itu orang yang bekerja di laboratorium. Ya, mungkin sekarang boleh tahu apakah sudah bekerja? Alhamdulillah Ya, sudah bekerjanya sebagai ATLM Oh, tentunya. mantap. Berarti sudah relevan ya Iya. dengan cita-citanya. Betul. Mungkin boleh diceritakan gitu ya kepada teman-teman bagaimana alurnya untuk menjadi seorang ATLM itu dan apa saja yang perlu dipersiapkan gitu ya agar bisa menjadi seorang ATLM. Oke, pas awal-awal kuliah nih. Biasa aku kuliah D3, enggak D4. Kuliah D3 ATLM, biasa kuliah tentang awal-awal mata kuliahnya masih dasar. Begitu kesini makin kita diajarin ngambil sampel, preparasi sampelnya gimana. Pokoknya ya begitulah ATLM-nya, bagaimana menjurusnya ATLM. Terus kalau mau langsung ke pekerjaan, Ya, boleh. pas ke pekerjaan tuh biasa cari-cari loker, biasa iya. cari-cari Cari loker, terus masukin apa sih, data Iya, ya. Terus alhamdulillah keterima di puskesmas Singajaya. Terus alhamdulillah. Iya, Nah, di puskesmas tuh kerjanya enak kalau buat cewek. sama cewek. Kalau buat Kenapa cewek tuh? enak. Nah, apalagi ibu rumah tangga. Enak. Tapi di sini belum ada yang menjadi ibu rumah tangga ya. Belum. Silakan mau daftar. Promosi. belum. Enaknya tuh gimana? Jadi kerja di puskesmas itu waktunya fleksibel. Cuma nyampe jam 2 ya kalau puskesmas, tapi sesuai Jam 2 puskesmas. siang ya? Iya, jam 2 siang. Iya. Nggak ada sip-sip kalau di puskesmas. Kita di sana meriksa tentang darah biasa, pemeriksaan gula, asam urat, kolesterol, dan lain-lain. Pokoknya itu dilakukan oleh orang laboratorium. Ya, pokoknya intinya berhubungan dengan hal-hal pemeriksaan di Ya. laboratorium gitu ya, teman-teman. Oke, mantap. Mungkin boleh diceritakan juga suka dukanya gitu ya menjadi seorang ATLM seperti saat ini Iya. mungkin ya. Boleh Oke, diceritakan. siap. Sukanya dulu. Ya, boleh. Sukanya ya itu enak kerja di puskesmas tuh fleksibel. Yang tadi waktunya, ya. iya. Dukanya langsung Ya, aja. boleh. Apa boleh. Ci? Apa? Aku tuh sering disebut ibu perawat, bukan analis. Sering disebut ibu apoteker, dan yang paling penting ibu bidan. Jadi Orang lain tuh nggak awam gitu soal ahli teknologi laboratorium medik. Jadi kesannya tuh yang meriksa di lab juga perawat. Perawat Padahal- bidan gitu ya. Analis. Oke teman-teman. Ya, jadi sebuah edukasi juga gitu ya, Ya. bahwa antara bidan, perawat, dan ATLM itu berbeda gitu ya. Dari namanya aja udah beda, udah pasti tugasnya juga beda. Beda. Gitu ya. Oke, makasih banget ya, banyak banget pelajaran dan pengedukasian yang bisa di-share ke teman-teman. Oke, sekarang karena tadi Mbak Antika mungkin telah selesai ya dengan semua suka dukanya menjadi seorang ATLM dan banyak sekali ya pengedukasian kepada penonton mungkin dan kepada saya juga bahwa antara bidan, perawat, dan ATLM tuh berbeda tugasnya gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan beralih ke Mbak Asti. Oke, bisa diceritakan terlebih dahulu mungkin ya Mbak Asti dulu gitu ya. Pas masih kecil, kayaknya aku kalau gede mau jadi ini deh. Gitu. Boleh mungkin di-share. sebelumnya pas waktu SMP inget saya mau jadi buruh pabrik Ya, Cita-citanya jadi seorang buruh pabrik. Oke. terus pas SMA kita jualan bareng. Ya, Bisa kebetulan sekarang. satu sekolah ya kita dulu punya bisnis bareng. Oke, Ya. mungkin boleh di-share. Nah, apa? Ya, jadi kita itu berjualan cipeng ya teman-teman. Makanan semacam makanan ringan ya teman-teman. terus Ya terus dari situ
termotivasi, wah saya mau jadi orang yang sukses, amin. Amin. Jadi saya mau berbisnis. Jadi seorang pembisnis ya, Insya Allah. cita-citanya. Oke, kalau boleh tahu mungkin sekarang profesi atau cita-citanya, pekerjaannya jadi apa? Alhamdulillah sudah menjadi pembisnis. Oke, alhamdulillah. Pembisnis di bidang Kecantikan. kecantikan. Nah, kalau ya kosmetik. Ya. Kalau dulu pembisnis di bidang makanan, sekarang bisnis di bidang kecantikan. Boleh mungkin diceritakan prosesnya dari dulu sampai pada saat ini berbisnis di bidang kecantikan. Boleh mungkin juga diceritakan suka dukanya dulu bagaimana sebelum sampai pada di titik saat ini. Kan saya resign dari salah satu PT di Bandung. Dari sana saya belajar membuka bisnis kecil-kecilan. Suka duka saya alami sampai sekarang. Saya sudah berada di titik sekarang, mempunyai alhamdulillah sudah mempunyai toko sendiri. Alhamdulillah. Berarti sekarang udah punya toko sendiri ya, alhamdulillah gitu ya. Mulai dari kecil mengalami jatuh bangun gitu ya, sampai mempunyai pengalaman menjadi seorang buruh pabrik gitu ya, yang ya dapat kita gambarkan gitu ya, bagaimana mungkin capeknya. Tapi pasti ada sukanya juga ya, pasti di dalamnya. Namanya juga kehidupan ya. Nah, Pasti ada suka duka. sampai pada akhirnya punya toko sendiri gitu ya, alhamdulillah. Semoga kedepannya bisnisnya berjalan dengan lancar. Amin. Dan juga Mbak Antika juga yang bekerja sebagai seorang ATLM lancar juga. Amin. Dan semoga pokoknya mah rezekinya terus mengalir Amin untuk ya Allah. Mbak Asti dan Mbak Antika. Amin. Ya Allah. Oke, mungkin teman-teman segitu aja ngobrol-ngobrol santai kita kali ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Terima Mbak kasih Asti juga. dan Mbak Antika yang sudah share atau membagikan pengalamannya tentang kehidupan, mungkin ya, bagian dari kehidupan atau Betul. cerita perjalanan hidup dari Mbak Asti dan Mbak Antika. Semoga banyak pelajaran yang bisa diambil dan bisa diterapkan dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Oke, terima kasih. Dari tayangan beberapa video tadi atau dari survei yang telah dilaksanakan, ternyata dapat ditarik kesimpulan bahwa cita-cita dari seseorang itu dapat berubah kapan saja dan dipengaruhi oleh keadaan dalam dirinya serta kondisi dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Dapat kita lihat dari tayangan video sebelumnya, di mana ketika masih kecil gitu ya, banyak yang bercita-cita menjadi guru, menjadi dokter, atau yang lainnya, tetapi hal tersebut bisa berubah seiring dengan perkembangan yang memang terjadi dalam dirinya. Misalkan karena orang tersebut memang sudah beranjak dewasa dan secara berangsur-angsur mereka telah mampu menentukan tujuan dan keinginan yang sebenarnya dalam dirinya, sehingga selanjutnya cita-cita mereka pun berubah sesuai dengan tujuan dan keinginan yang mereka inginkan. Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja pembahasan kita di video vlog kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bisa memberikan banyak manfaat. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.